Kemudian pasal ke-6, mereka mengkafirkan kelompok Sufiyah. Benarkah demikian? Pada hadzal fasl bimadh tasawuf. Jadi dia memuji ahlus Sufiyah dan tasawuf. Wa anna usuli fil kitab was sunnah wa qad kana bi'unwan takfir al-Wahabi al-Sufiyah. Jadi Wahabi mengkafirkan Sufi. Benarkah demikian? Illa annahu awrada anna al-Wahabiyya annahum enhamau ittahamu al-mutasawwifa bi annahum makkanu al-bilad al-musta'marah min al-istimar. Thumma dzakara anna al-Wahabiyya tukaffiruhum wa tubaddi'uhum wa naqala nususan adina fi tabdi'ihim ka'adatihim fa kulluha nusus la yufham minha at-takfir. Jadi dia menafsirkan bahwa kelompok Wahabi itu mengkafirkan ahli Sufiyah. Padahal di buku-buku mereka itu menjelaskan bahwa Sufi itu sesat. Namun mereka tidak mengkafirkan. Kalau ada poin kekafiran itu perkafiran dalam perkataan, ya, bukan langsung orangnya, ya. Kemudian yang ketujuh, poin ketujuh, takfir al-Wahabi al-Utsmaniyin. Jadi kelompok Wahabi mengkafirkan Daulah Utsmaniyah. Al-fusul al-arba'ah al-akhirah fi aqsal fusul fil kitab faqad naqala idda nuqul fiha bayan li dhalalihim wal harb alladhi qama baina atba' Muhammad bin Abdul Wahhab al-Utsmaniyin wa bayan adam jawaz nusratihim ala itba' Syekh Muhammad. Ya. Kemudian ini tentang masalah dua negara, ya, dua daulah. Kemudian yang ke-8, takfir terhadap kelompok Mu'tazilah. Kemudian dia menjelaskan bahwa Mu'tazilah itu al-jumhur ala annahum muslimun wa dzakara usulum al-khamsah wa qad bana takfir al-Wahabi al-Mu'tazilah ala annahum yaqulun bi kufr man ankara ru'yatullah fil akhirah wa ma'lum anna hadzal kalam 'am wa laysa takfiran al-Mu'tazilah bi'ayanihim wa khasatan al-Mu'tazilah lam takhtas bi hadzal nafi. Jadi maksudnya bukan hanya kelompok Mu'tazilah saja yang mengingkari Allah bisa dilihat di akhirat, namun ada kelompok lain juga, ya. Tapi bukan di sini pembahasan tentang takfir itu, ya. Namun ini tuduhan yang tidak ada dasar. Ya, sesat itu bukan berarti kafir, bukan, tapi mubtadi', ya. Kemudian poin ke-9, ya. Tadi ke-8, ke-9 takfir Wahabiyah al-Ibadiyah, ya. Jadi mengkafirkan kelompok Khawarij Ibadiyah, ya. Jadi buku ini hanya terlalu membuat kesimpulan yang tergesa-gesa. وقد اعتمدوا في ذلك على النص الذي ورد في الدرر الثانية وهو وأما الإباضية في هذه الأزمنة فليسوا كفرقة من أسلافهم والذي يبلغنا أنهم على دين عبادة القبور وانتحلوا أمور كفرية لا يتسع ذكرها هنا ومن كان بهذه المثابة فلا شك في كفره فلا يقول بإسلامي إلا مصاب في عقلي وديني وترى هذا النص أنهم قالوا إنه ليس كالسابقين أي أن الأصل هو عدم تكفير الإباضية فهم لم يكفروا الإباضية السابقين ثم جاء في المعاصرين فبينوا أنه تنقل عنهم أشياء كفرية فإن كانت صحيحة تكفر بالعموم ومن جنس القول بتكفير الأقوال والأفعال العامة وهذا القول لا يفهم منه تكفير الإباضية أولا إذا غاية ما فيه التأكد من وقوع الكفريات منهم وكذلك هو تكفير بالعموم إذا ثبتت فليس تكفير للمعين وهو من جنس تكفير بعض السلف للجهمية كفرقة. Jadi ini tentang firqah Ibadiyah. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di kitab Durarus Saniyah, beliau sampai kabar berita dari orang-orang yang ke Oman atau ke wilayah-wilayah di Yaman itu, kelompok Ibadiyah ada yang
melakukan hal-hal yang sampai kepada kekufuran. Maka beliau menghukumi orang-orang yang seperti itu dengan hukum kekafiran, ya, perbuatan mereka. Ya. Tapi itu bukan berarti bahwa beliau itu mengkafirkan mereka secara mutlak, tidak. Karena beliau berkata bahwa dahulunya mereka itu tidak sesesat sekarang. Ya. Sama seperti pendapat para salaf yang berkata bahwa Jahmiyah itu tidak masuk ke dalam firqah Islamiyah karena saking banyaknya mereka itu mengingkari sifat-sifat Allah. Kalau sifat-sifat Allah itu banyak yang sudah diingkari segitu banyak, ya, maka apa yang terjadi? Ya habis sudah iman itu. Bagaimana mau disebut sebagai muslim mukmin, ya. Jadi ini hasil dari investigasi yang beliau lakukan, itu bukan hal yang baru karena para ahlus salaf dahulu melakukannya. Sama seperti Rafidhah sekarang ini, Syiah Rafidhah. Ya, tentu orang-orang awam Syiah Rafidhah yang gak ngerti apa-apa ikut-ikutan, kita tidak mengkafirkan mereka. Tapi orang yang sudah tahu bahwa ajaran ini sesat, mengkafirkan sahabat, mengkafirkan keluarga Nabi, melaknat, ya, kemudian banyak hal-hal usul itu yang mereka rusak. Apa yang tersisa bagi keislaman mereka? Tidak ada. Itu yang dimaksud. Kemudian insya Allah akan saya lanjutkan video tentang bagaimana buku ini disusun dengan tidak berdasarkan pada data-data yang ilmiah, namun atas dasar hawa nafsu dan terlalu terburu-buru. Mirip seperti yang dilakukan oleh si Ustadz Muhammad Nuruddin, terlalu terburu-buru. Ya, padahal dia sendiri katanya belajar ilmu mantik. Harusnya kalau belajar ilmu mantik itu lebih nyantai. Mana dalilnya, keluarkan, selesai.